Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Rabu 17 Februari 2021 dengan judul pembahasan Kita Mengasihi Hukum-Hukum Allah Lebih Daripada Emas. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Bersyukur untuk berkat yang Kau berikan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Bapa, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga firman ini menjadi berkat, kekuatan, penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 127. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua." Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari-hari yang penuh bahaya ini, apakah kita akan tunjukkan kurang penyerahan kepada kebenaran Allah dan kurang hubungan yang bersemangat kepada hukumnya lebih daripada tahun yang sudah-sudah? Justru keadaan hal-hal yang dikatakan Kristus akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan sudah terjadi sekarang ini. Keadaan berdosa yang merajalela cenderung melumpuhkan, bahkan membinasakan iman dan peribadatan yang benar. Tetapi justru inilah waktunya di mana emas keikhlasan umat Kristen akan bercahaya paling cemerlang, bertentangan dengan sikap munafik dan korupsi. Sekaranglah waktunya bagi umat pilihan Kristus untuk menunjukkan penyerahan mereka kepada pekerjaannya. Waktunya bagi semua pengikutnya untuk memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Tuhannya oleh berdiri teguh melawan arus kejahatan yang merajalela. Bila mana kita melihat akibat-akibat dari melalaikan hukum Allah, ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabuk, dan pembunuhan, kita harus bersedia mengatakan dengan pemazmur, "Aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua." Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kalau hukum ilahi itu dikesampingkan, kemelaratan yang paling besar akan diakibatkannya, baik kepada para keluarga maupun kepada masyarakat. Satu-satunya pengharapan kita yang lebih baik terdapat dalam penurutan yang setia kepada hukum-hukum Yahweh. Prancis yang tidak percaya kepada Allah pernah mencoba menolak kekuasaan Allah. Betapa mengerikannya peristiwa yang menyusul. Manusia mengesampingkan hukum ilahi itu sebagai kuk perbudakan, dan dalam kebebasan yang disombongkannya itu, mereka menaruh dirinya di bawah pemerintahan orang yang paling lalim. Anarki dan pertumpahan darah memerintah pada hari yang mengerikan itu. Dipertunjukkanlah pada waktu itu
kepada dunia bahwa cara yang paling pasti untuk menggali fondasi peraturan dan pemerintahan ialah meniadakan hukum Allah. Gantinya merasa bahwa kita sekarang ini dalam keadaan paling mudah dimaafkan dalam pelanggaran lebih lanjut. Kita harus insaf seperti belum pernah di hadapan tuntutan keadilan Allah atas kita dan tabiat yang suci dari hukumnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena Kristus harus mati untuk mempertahankan kekuasaan hukum itu, kelak nanti penurut akan melihat hasil-hasil yang berbahagia yang mengikuti pemeliharaan semua perintah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan puji dan syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, itu semua atas anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami diajak melalui firman Tuhan, agar kami mengasihi hukum-hukum Allah lebih daripada emas. Tolonglah kami ya Bapa, agar dalam kehidupan kami boleh mempraktekkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kami boleh memberikan satu kesaksian yang paling mulia sehubungan dengan penurutan kepada hukum-hukum Allah. Tolonglah kami, agar kami lebih mencintai hukum Allah, agar kami boleh menghindarkan ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabukan, dan semua hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Agar kami boleh memiliki pengharapan untuk menuruti semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Bapa di surga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kami boleh terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua dalam naungan dan dalam melindungan Tuhan. Ketika mereka bekerja, Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya lindungi. Berkat-berkat Tuhan diberikan bagi mereka semua. Dalam pergumulan Tuhan buka jalan, dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kasih dan perlindungan Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.